Tahukah kalian bahwa dinasti Umayyah yang dirintis oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dan dilanjutkan oleh generasi keturunannya mengalami pasang surut. Pada awal didirikannya, banyak keberhasilan yang dicapai selama masa pemerintahan Muawiyah sebagai khalifah pertama, terutama penguatan administrasi, pemerintahan, dan perluasan wilayah. Selanjutnya, masa-masa kejayaan dan kebesaran dialami pada masa pemerintahan Abdul Malik, Al-Walid I, Umar II, dan Hisam, baik di bidang politik, militer, ekonomi, budaya, sastra, dan ilmu pengetahuan. Namun, dalam perkembangannya kemudian, berbagai kesuksesan dan kebesaran yang telah diraih oleh dinasti Umayyah mengalami kemunduran, bahkan memasuki masa kehancuran. Antara lain, akibat kelemahan-kelemahan di dalam negeri dan semakin kuatnya tekanan dari pihak luar. Untuk mengetahui bagaimana proses tersebut terjadi, berikut urayanya. Dinasti Umayyah berjaya kurang lebih 90 tahun, antara 661 sampai 750 Masehi. Namun, pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran, ditandai dengan melemahnya sistem politik dan pemerintahan. Di samping munculnya berbagai tekanan dari luar berupa pemberontakan, kekhalifahan Bani Umayyah sangat lemah dan tidak bisa mengendalikan pemerintahan dan keamanan, terutama setelah pemerintahan Hisam bin Abdul Malik. Di kalangan keluarga khalifah sering terjadi pertikaian, misalnya yang dilatar belakangi oleh perebutan kekuasaan untuk menduduki jabatan khalifah. Khalifah Hisam diteruskan oleh Al-Walid II, Yazid III, Ibrahim, dan Marwan bin Muhammad. Namun, keempatnya hanya mampu memerintah sekitar 7 tahun. Al-Walid memerintah selama 1 tahun 3 bulan, kemudian digantikan oleh Yazid III yang hanya bertahan dengan 16 bulan. Selanjutnya, digantikan oleh Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, tetapi bertahta tidak lebih dari 3 bulan, dan digantikan oleh Marwan. Selama masa kepemimpinannya, Marwan disibukkan mengatasi berbagai pemberontakan, sampai akhirnya ia tewas di medan perang. Di antara beberapa peristiwa yang mendorong kemunduran Bani Umayyah dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Figur pewaris kekhalifahan yang lemah. Peninggal Hisam, tidak ada lagi khalifah yang kuat, mampu memperkuat pemerintahan serta menjaga keutuhan dan kewibawaan negara. 2. Tidak adanya ketentuan tata cara pengangkatan khalifah. Akibatnya terjadi perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Umayyah. 3. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, yang merupakan bekas ibu kota kerajaan Bizantium. Gaya hidup mewah bangsawan Bizantium dianggap telah mempengaruhi dan ditiru oleh dinasti Umayyah. 4. Para ulama merasa kecewa terhadap para penguasa. Mereka tidak memiliki integritas keagamaan dan politik yang sesuai dengan syariat Islam. 5. Pertentangan yang sudah lama terjadi antara suku Arab Utara yang disebut Arab Quraisy atau Mudariyah
yang menempati Irak dengan Arab Selatan yang disebut Yamani atau Himyariyah yang mendiami wilayah Suriah mencapai puncaknya. Hal tersebut karena para khalifah berpihak kepada suku Yamani. 6. Ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab, yakni pendatang baru dari bangsa-bangsa yang dikalahkan atau disebut Mawali. Mereka bersama-sama bangsa Arab mengalami beratnya peperangan, tetapi diperlakukan sebagai masyarakat kelas 2. Non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali menggambarkan inferioritas ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Keruntuhan dinasti Umayyah benar-benar terjadi pada tahun 748 Masehi. Pasukan Abbas bin Abdul Muthalib yang didukung oleh pasukan Abu Muslim al-Khurasani menang dalam pertempuran Jab Hulu melawan pasukan Khalifah Marwan. Kekalahan ini menjadi akhir dari kekuasaan dinasti Umayyah, sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah mulai tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Keruntuhan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Khalifah pertamanya adalah Abdullah Ash-Shafah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendirinya adalah keturunan Abbas ibnu Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dinasti Umayyah telah berhasil membawa kejayaan dunia Islam mulai dari Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara hingga ke Eropa. Sementara itu, dunia Islam juga mengalami masa-masa kejayaan di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, terutama dalam bidang peradaban dan kebudayaan Islam, sehingga kota Baghdad dikenal sebagai pusat peradaban dunia. Untuk lebih jelas, urayanya sebagai berikut. Upaya mengalahkan dinasti Umayyah dilatar belakangi pemikiran tentang siapa yang berhak memimpin setelah Rasulullah meninggal. Bani Hashim atau kaum Alawiyun sebagai keturunan Rasulullah pernah mengemukakan hal tersebut. Terdapat 3 kota utama yang menjadi pusat kegiatan untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu kota Al-Humaimah sebagai pusat perencanaan, kota Kufah sebagai penghubung, dan kota Khurasan sebagai kota gerakan langsung atau lapangan. Para keluarga Abbas melakukan berbagai strategi dan persiapan di ketiga tersebut. Salah satunya dengan mempropaganda bahwa orang-orang Abbasiyah lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam. Mereka adalah keturunan Bani Hashim yang nasabnya lebih dekat dengan Nabi SAW. Pemimpin gerakan ini adalah Imam Muhammad bin Ali, salah seorang keluarga Abbasiyah yang tinggal di Humaimah. Muhammad bin Ali tidak menonjolkan nama Bani Abbasiyah, melainkan menggunakan Bani Hashim untuk menghindari perpecahan
Untuk melakukan berbagai propaganda, diangkatlah 12 propagandis yang terbesar di berbagai wilayah seperti di Khurasan, Kupah, Irak, dan Mekah. Di antara propagandis yang terkenal adalah Abu Muslim al-Khurasani, seorang tokoh masyarakat di Khurasan yang merasa dirugikan selama dinasti Umayyah. Isu ketidakadilan yang dilontarkannya mendapat banyak sambutan dari berbagai kelompok, khususnya yang tidak senang dengan pemerintahan Bani Umayyah. Para perwakilan kelompok menyatakan kesetiaan kepada Abu Muslim al-Khurasani untuk membela Bani Hashim dan Bani Abbas. Gerakan dan propaganda yang dimotori oleh Muhammad bin Ali mendapatkan sambutan yang luar biasa dan tanggapan positif dari masyarakat. Begitu juga dari golongan Mawali. Pada tahun 743 Masehi, Muhammad bin Ali meninggal. Gerakannya dilanjutkan oleh putranya bernama Ibrahim al-Imam. Ia menunjuk Abu al-Khurasani sebagai panglima perang karena sangat ahli dalam menarik simpati berbagai kelompok. Pernah dalam waktu 1 hari, ia berhasil mengumpulkan penduduk dari sekitar 60 desa di Merv. Abu Muslim mengajak kelompok yang kecewa kepada Bani Umayyah untuk mengembalikan kekhilafahan kepada Bani Hashim, baik dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib maupun dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Setelah Ibrahim al-Imam meninggal, gerakan dilanjutkan oleh saudaranya bernama Abdullah bin Muhammad yang terkenal dengan nama Abul Abbas As-Saffah. Ia kemudian mempercayai dan mengangkat Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perang. Gabungan antara Abdul Abbas As-Saffah dengan Abu Muslim al-Khurasani menjadi sebuah kekuatan besar yang sangat ditakuti Bani Umayyah. Akhirnya, dinasti Umayyah mengalami kekalahan total dalam pertempuran. Khalifah Marwan II bersama 120.000 tentaranya yang berusaha bertahan dengan menyeberangi sungai Tigris menuju Jabhulu berhasil dikalahkan oleh gerakan kelompok Bani Hashim. Khalifah Marwan II tewas dalam pertempuran di Busir atau wilayah Al-Fayum tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Kematian Khalifah Marwan II menjadi akhir dari runtuhnya dinasti Umayyah, sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Abdul Abbas As-Saffah merupakan khalifah pertamanya, sedangkan pusat kekuasaan awalnya ditempatkan di Kupah. Nama lengkap Abdul Abbas As-Saffah adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dilahirkan di Hamimah pada tahun 104 Hijriah. Pemimpin gerakan Abbasiyah dilahirkan dari seorang ibu bernama Rabdah binti Abdullah al-Harisi, sedangkan ayahnya bernama Muhammad bin Ali. Ia mendapat gelar As-Saffah yang berarti mengalir darah dan mengancam siapa saja yang membangkang atau pihak yang menentang. Abdul Abbas adalah seorang yang bermoral tinggi dan memiliki kesetiaan. Beliau disegani dan dihormati oleh kerabat-kerabatnya. Ia memiliki pengetahuan yang luas, pemalu, budi pekerti yang baik, dan dermawan. Menurut As-Suyuti, Abdul Abbas ialah manusia yang paling sopan dan selalu menepati janjinya. Pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah, ia dibaiat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah yang berpusat di Kupah. Hanya saja 2 tahun kemudian atau 134 Hijriah, tahan dipindahkan dari Kupah ke daerah Anbar atau kota kuno di Persia. Semasa pemerintahannya,
Abdul Abbas tidak banyak melakukan perluasan wilayah, tetapi lebih memilih memperkuat pemerintahan dalam negeri. Abdul Abbas menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Ia wafat dalam usia 33 tahun di kota Anbar, bulan Zulhijjah tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi.